Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita jumpa di acara Go Sharing Live setiap hari Rabu, minggu pertama dan minggu ketiga jam 10 pagi di YouTube channel Go Bogor Online Service. Ketemu kembali sama saya Frida. Saya akan sharing yang diberi judul Kuat dan Bertindak. Mari kita baca terlebih dahulu ayatnya di Daniel 11 pasal 11 ayat 32. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Begitu banyak persoalan hidup ditambah tipuan setan yang membuat kita lemah. Bagaimana kita tetap kuat dan dapat bertindak? Yang pertama, kenali tujuan si pencuri atau setan yang datang dalam hidup kita. Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku, Tuhan, datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dari ayat tersebut kita dapat mengenali tujuan si pencuri dan tujuan Tuhan bagi hidup kita. Tujuan si pencuri atau setan untuk mencuri, membunuh, membinasakan moral diri, keluarga, hari depan, iman dan hubungan kita dengan Tuhan melalui segala tipu daya. Tetapi tujuan ini adalah dengan beberapa fokus yang intinya supaya kita satu tujuan untuk masuk neraka bersama iblis. Iblis berusaha menghancurkan manusia dan karya Tuhan. Jangan sampai Tuhan Yesus Kristus diterima oleh dunia dan banyak yang masuk neraka. Itulah tujuan iblis. Yang kedua, kenali tujuan Tuhan datang dalam hidup kita. Yang pertama, Tuhan mau memberi kita hidup. Kita mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Kedua, Tuhan memulihkan, menolong, menguatkan, terutama jiwa yang sedang hancur karena persoalan hidup. Setan datang untuk menghancurkan, tapi Kristus datang untuk memulihkan, membawa hidup kita makin hari makin pulih, berlimpah, dan beruntung dalam segala sesuatu. Ketiga, kenali tujuan kita sendiri. Kita hidup untuk apa? Filipi 1 ayat 20-22 berkata, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah satu keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi tujuan hidup kita adalah satu, memberi buah, menjadi berkat, menjadi saksi Tuhan. Yang kedua, memuliakan nama Tuhan. Jika kita sudah mengenali perbuatan dan tujuan setan, kita tidak akan mau tertipu. Umat yang mengenal Allahnya akan kuat dan bertindak. Ingat tujuan Tuhan, ingat tujuan hidup kita. Mari bangkit dan bertindak. Sedikit sharing dengan apa yang saya alami, bagaimana setan terus berusaha menggugurkan iman percaya saya melalui kelemahan tubuh. Saat saya merekam sharing ini, this is 3 bulan kira-kira after my hysterectomy, operasi angkat rahim karena ada mioma yang mengganggu organ tubuh saya yang lainnya. Pasca operasi tidak mudah karena sangat menguji kesabaran saya untuk sabar, memberi waktu bagi tubuh, menyembuhkan luka bekas saya karena operasi tersebut. Menurut dokter, 6 minggu itu baru lewat masa kritisnya dan benar-benar pulih sekitar 4 bulan. Tapi saat itu saya gunakan untuk menyelesaikan tesis S2 saya, dan akhir Agustus kemarin saya sudah sidang tesis S2, dan puji Tuhan saya bisa lulus juga dengan nilai yang baik, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus dan semua saudara juga yang sudah mendukung. Juga belum selesai dengan pergumulan masa pasca operasi. Tekanan bola mata saya juga tinggi dan dokter mengkhawatirkan glaukoma ini bisa mengakibatkan kebutaan. Tentu sebagai seorang wanita yang sedang terganggu hormonnya, ada rasa kalut, kacau, sedih. Tapi Roh Kudus yang manis terus mengingatkan saya untuk ingat kenali tujuan setan yang mau menghancurkan, yang mau menggugurkan iman saya. Dan harus ingat bagaimana Kristus juga telah datang menebus saya dan memberi hidup kelimpahan bagi saya. Bagaimana tujuan saya juga di hidup ini bisa menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Daniel 3 ayat 17 dan 18, mari kita baca. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja.
Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saya belajar dari Daniel dan kawan-kawan yang berketetapan untuk tidak menyembah selain Allah. Bahkan sekalipun tidak dilepaskan dari perapian yang menyala-nyala. Mereka tetap hanya akan mengasihi dan menyembah Allah yang benar. Penting sekali saudara mengenali tujuan hidup kita secara pribadi. Tujuan Tuhan untuk hidup kita. Tujuan Tuhan untuk hidup saya. Tujuan saya untuk memberi buah. Untuk memuliakan nama Tuhan membuat saya bisa kuat dan bertindak. Mengacaukan dan mengalahkan semua tujuan setan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita saat ini, kenalilah tujuan hidupmu, tujuan Tuhan untukmu, dan ingat tujuan iblis yang mau menghancurkan. Jadilah kuat dan bertindak mengalahkan tujuan setan itu. Thanks God for those little miracle He has done for me and for you. Amen. Mari saudara, saya boleh simpulkan bahwa kita harus mengenali tujuan setan, tujuan Tuhan dan tujuan hidup kita sehingga bisa kuat dan bertindak. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara terkasih yang sudah menyaksikan renungan singkat, sharing singkat dari saya ini. Kiranya dapat menjadi berkat untuk kita sadar dan mengenal Allah kita dan tujuan hidup kita yang membuat kita menjadi kuat dan bertindak. Kiranya juga Bapak Ibu Saudara bisa mendukung pelayanan kami dengan like, share, dan subscribe bagi yang belum. Terima kasih sehingga Bapak Ibu Saudara dapat menyaksikan tayangan-tayangan lainnya. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi.